Gema JP Radio, menebar ukhuwah, jalankan amanah, menjunjung risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Gema JP Radio, menebar ukhuwah, jalankan amanah, menjunjung risalah. Oke Sobat Gema, waktu sudah menunjukkan pukul 13:55 waktu Indonesia Barat. Kini kita masuk segmen sharing tausiah Gema, di mana dalam segmen ini akan disajikan kajian sharing tausiah dari dai-dai muda Gema yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Oke, untuk kali ini kajian akan dibawakan oleh saya sendiri, Akhi Rahmat, dengan tema sabar sebagai kunci surga. Oke, langsung saja kita dengarkan sharing tausiah Gema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Sobat Gema rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya lah kita masih diizinkan untuk sama-sama menimba ilmu yang mulia, ilmu agamanya, agar kita selamat hidup di dunia dan akhirat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membebaskan kita dari dunia yang penuh dengan kebodohan menuju dunia yang penuh cahaya ilmu. Sobat Gema rahimakumullah, siang ini insya Allah saya akan membawakan tema tentang sabar. Judulnya sabar sebagai kunci surga. Dan perlu diketahui sebelumnya bahwa tausiah ini adalah saya ambil dari sebuah artikel dari situs voaislam.com dalam rubrik Smartin. Insya Allah sharing kita kali ini akan bermanfaat untuk kita semuanya. Sobat Gema rahimakumullah, barangkali kata sabar adalah kata yang paling sering kita dengar dalam hidup kita, utamanya ketika kita dirundung masalah, mengalami kesulitan dan tertimpa musibah. Kata sabar menjadi kata penenang atas segala ujian dan badai kehidupan. Tapi apa sih sebenarnya sabar itu? Sabar menurut bahasa artinya menahan diri. Sedangkan menurut istilah artinya menahan lisan dan perbuatan yang mengandung dosa dan sia-sia. Seperti menahan lisan dan dari mengeluh, mencaci, mencela, dan berkata-kata kotor lagi kasar. Dan menahan perbuatan dari merobek-robek baju, menampar-nampar pipi, memukul-mukul tembok, membanting piring, dan lain sebagainya, sebagai ungkapan kekesalan dan kejengkelan. Jadi sabar itu bukan hanya berdiam diri tanpa adanya upaya dalam menghadapi sesuatu. Karena memang yang banyak dipahami orang umum, yang namanya sabar itu adalah diam. Padahal sebenarnya sabar memiliki pengertian yang cukup luas. Menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, sabar dibagi 3 macam. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menjauhi dosa dan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir. Untuk sabar dalam melaksanakan ketaatan, contohnya adalah orang yang sedang sholat harus bersabar.
yaitu tetap mengikuti setiap gerakan dan aturannya hingga sholat tersebut usai dan ditandai dengan salam. Sabar dalam sholat artinya berusaha menahan diri dari hal-hal yang membatalkan sholat, baik itu berupa ucapan atau perbuatan. Ada yang kedua, sabar dalam menjauhi dosa, yaitu berusaha untuk mengalihkan perhatian kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah kepada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, dan menahan diri agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang haram yang berada di hadapan mata. Sesungguhnya nafsu akan selalu berontak untuk dilampiaskan tanpa melihat yang halal dan yang haram, dan syaitan sebagai musuh kita selalu mendukungnya. Maka bersabar dalam kondisi seperti ini adalah sangat-sangat berat. Adapun sabar terhadap takdir, yaitu menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang baik maupun yang buruk, dengan lapang dada dan berbaik sangka kepada Allah. Meyakini bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini adalah dengan ketentuan Allah. Memahami bahwa ini adalah ujian yang pasti terjadi, dan bagi kita adalah berserah diri dan tidak mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu kecuali yang diridhoi oleh Allah. Kita adalah milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Jadi yang namanya sabar itu adalah sangat-sangat berat. Ya, karena balasannya adalah surga. Seperti yang pernah Rasulullah bilang bahwa besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Sobat Gemah rahimakumullah, sabar menjadi amalan hati yang terasa berat karena hal ini berlawanan dengan karakter penciptaan manusia itu sendiri, sebagai ujian bagi manusia itu sendiri. Di dalam Al-Quran, Allah menyebut bahwa karakter manusia itu adalah dalam surat ini Al-Kahfi ayat 54 disebutkan. Nah, artinya tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Lalu dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21, sungguh manusia diciptakan suka mengeluh. Apabila ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, dan apabila dia mendapat kebaikan harta, dia menjadi kikir. Itulah karakter manusia secara umum, dan hanya orang-orang yang dirahmati Allah saja yang bisa selamat dari sifat buruk tersebut. Lalu kalau ada yang bertanya, sampai kapan kita bersabar? Jawabannya adalah sampai kita menginjakkan kaki di surga. Saat itulah kita akan berbuka, dan berbuka adalah saat yang paling menyenangkan bagi orang yang berpuasa. Begitu juga bagi orang yang bersabar. Saat pertama kali menginjakkan kaki di surga adalah saat yang sangat menyenangkan, sehingga dia lupa akan segala deritanya ketika dia dahulu harus bersabar. Ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah bersabda, akan didatangkan pada hari kiamat seorang yang dahulu ketika di dunia paling sengsara, tapi dia menjadi penghuni surga. Lalu dia dicelupkan ke surga sekali. Lantas ditanya, pernahkah kamu merasa menderita meskipun hanya sekejap? Pernahkah kamu merasa sengsara meskipun hanya sekejap? Dan orang itu pun menjawab, tidak wahai Rabbku, demi kemuliaanmu, aku tidak pernah menderita dan sengsara meskipun hanya sekejap. Jadi, marilah kita berusaha bersabar dan terus bersabar sejak sekarang, agar kita berbahagia di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran serta bersiap siagalah, dan bertakwalah agar kamu beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 200. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, demikianlah sharing tausiah Gemah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa memotivasi kita untuk lebih sabar dalam segala aktivitas kita. Jika ada kesalahan, saya mohon koreksinya. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 14.30. Saatnya saya undur diri.
Kita akhiri kajian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gema JP Radio, menebar ukhuwah, jalankan amanah, menjunjung risalah.